Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Ihsan, salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, program studi ilmu pemerintahan semester 6. Baiklah, dalam video yang saya buat ini, yaitu dengan tujuan untuk tugas ujian tengah semester saya atau UTS dengan mata kuliah Tata Kelola Keuangan Negara dengan dosen pengampu Bapak Z Haryanto SH MH. Baiklah, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang keuangan negara. Dalam definisi keuangan negara, yaitu adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara. Nah, dengan berhubungan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara yaitu dari sisi objek, subjek, atau proses dan tujuan. Dan selanjutnya, apa saja ruang lingkup keuangan negara? Nah, ruang lingkup keuangan negara meliputi antaranya yaitu yang pertama, hak negara untuk memungut pajak dan mengeluarkan dan mengedarkan uang dan juga melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Adapun yang ketiga, penerimaan negara. Yang keempat, pengeluaran negara. Yang kelima, penerimaan daerah. Yang keenam, pengeluaran daerah. Dan yang ketujuh, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Yang kedelapan, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan atau kepentingan umum. Yang kesembilan, kekayaan pihak lain yang dapat diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Dan yang 10, kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud yaitu meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan Kementerian Negara atau lembaga perusahaan negara daerah tersebut. Dan adapun dalam menyikapi terkait pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia saat ini, terdapat beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu diantaranya yang pertama keringanan biaya listrik, yang kedua pembatasan sosial berskala besar, yang ketiga larangan untuk mudik, dan yang keempat keringanan kredit. Dan juga dalam menyikapi penggunaan dana desa untuk membantu menanggulangi COVID-19, menurut saya sudah tepat kebijakan atau langkah pemerintah tersebut, karena dengan adanya bantuan tersebut bisa membantu dalam halnya untuk membantu aparat medis dan kebutuhan masyarakat. Nah, melalui rapat terbatas, melalui video conference dengan topik kebijakan moneter dan fiskal menghadapi dampak ekonomi pandemi global COVID-19 yang diselenggarakan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Jumat 20 Maret 2020. Nah, di sini Pak Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada Pak Menteri Desa, Mendagri, dan seluruh kepala daerah lainnya agar dana desa segera direalisasikan, terutama untuk berkaitan dengan kasus COVID-19 pada saat ini. Dan juga beliau menegaskan dana desa digunakan untuk membantu penanganan wabah COVID-19 di masing-masing desa, dan juga membantu penanganan COVID-19 ini harus diperbanyak lagi atau diperketat lagi. Begitulah ujaran Pak Jokowi. Nah, baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan atau jelaskan di dalam video ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.